Baik, yang saya hormati semuanya jajaran pengurus MTD Media Channel, khususnya founder kita semua, Ustadz Bahri, dan juga para ustadz-ustadz yang ada di sini ya. Jadi tidak panjang lebar yang saya paparkan ya. Di sini saya sebagai caketum nomor urut 2 kalau nggak salah ya, akan memaparkan visi misi dan juga program kerja bagaimana MTD ke depannya seperti itu. Mungkin next Mbak Isma, karena bukan saya yang share screen. Baik, di sini langsung aja ke gambaran besar ya, jadi langkah-langkah kedepannya seperti apa, seperti halnya visi dan juga misi yang saya terapkan. Yang pertama, visi itu mencetak generasi bangsa, itu kurang ya, bangsa yang berkualitas dan juga produktif ya. Jadi di sini gimana caranya kita terus bisa mengembangkan bakat dan juga minat para pemuda-pemuda, para pemudi-pemudi di Indonesia, khususnya di tingkatan pelajar dan juga mahasiswa seperti itu. Dan juga misi kami di sini yakni mewujudkan harmoni pembinaan skill untuk semua kalangan umur dan juga golongan. Karena mengingat terkadang di berbagai universitas itu agak crash dan juga agak apa ya, ada gesekan-gesekan tersendiri ya. Di sini tujuan kami ialah bagaimana caranya kita menyatukan langkah menggapai syafaat daripada Al-Quran itu sendiri. Karena yang kita tahu problem-problem antar pesaing-pesaing ya, yang ketika berada di dunia event atau perlombaan yang sangat sengit sekali ya. Makanya kita di sini ada sebagai wadah untuk bisa membuat teman-teman kita semuanya itu menjadi satu atau dalam naungan yang sama, dalam langkah yang sama, dalam tujuan yang sama, tanpa ada rasa sangat bersaing seperti itu. Dan juga di sini program kerja ada 4 yang kami canangkan. Yang pertama, Legap MTD, yakni latihan gabungan MTD, yang dilaksanakan rutin setiap 1 minggu sekali, ataupun 1 minggu 2 kali, yang berada di area Malang dan juga sekitarnya, atau bisa jadi Surabaya dan juga sekitarnya. Intinya yang bisa dijangkau oleh pengurus MTD selama di Jawa Timur, seperti itu. Nanti juga ada yang di luar, seperti nanti ada lagi. Yang kedua, independen MTD. Ini independen ini pembinaan atau pelatihan yang kita khususkan untuk teman-teman yang dipilih menjadi calon kafilah atau calon delegasi perlombaan. Itu ada namanya independen MTD, yakni independen pelatihan khusus yang langsung dibina oleh orang-orang yang profesional seperti itu. Yang ketiga, yakni Kelor Nusantara MTD ya. Ini Kelor ini kelas online. Jadi kelas online Nusantara MTD ini ialah yang menaungi MTD Nusantara atau MTD yang berada di seluruh Indonesia. Jadi semuanya akan kita wadahi, akan kita jadikan sebuah satu perkumpulan yang dimana perkumpulan tersebut itu medianya masih online karena kita jangkauannya seluruh Indonesia seperti itu. Dengan tujuan agar tidak ada miskomunikasi atau agar aktif kembali MTD yang ada di luar Malang Raya, karena banyak yang mengira atau banyak yang menganggap MTD itu adanya di Malang seperti itu. Dan yang terakhir yakni Dolan MTD. Ini Dolan ini ialah nanti kita main-main ke tempat-tempat teman-teman yang ada di luar Jawa Timur sambil kita ada ziarah atau seperti apa. Baik, selanjutnya Mbak Isma. Nah, ini gambaran kecilnya seperti ini ya. Jadi Latkap itu kegiatan yang dilaksanakan secara offline atau orang yang mau hadir ketika kita pembinaan secara offline dengan tujuan meningkatkan tali silaturahmi antar pegiat pendakwah dan juga qori-qoriah di Malang Raya khususnya. Next. Ya, independen ini khusus pembinaan bagi peserta yang akan fokus kompetisi. Jadi kita nanti akan ada sisi yang ada di MTD. Jadi nanti semuanya ketika sudah aktif, jadi kita akan banyak informasi dan kita akan banyak info-info lomba yang kita delegasikan, yang kita canangkan, yang kita agendakan untuk ikut di event-event baik nasional maupun internasional seperti itu. Dan juga di sini kami akan menyediakan kelas independen untuk privat. Jadi baik untuk pelajar ataupun pembinaan yang fokus kompetisi. Misalkan ada orang Malang yang berdomisili di Sukun misalkan. Beliau punya anak kecil yang mau dibina untuk menjadi seorang dai-daiyah atau seorang qori-qoriah. Kita ini punya stok ustadz, punya stok ustadzah yang bisa kita kirimkan untuk membina beliau-beliau.
Tujuannya apa? Agar MTD selalu ada di semua lingkungan usia tadi, nggak hanya di lingkungan pelajar dan juga mahasiswa, tapi semua orang bisa merasakan manfaat daripada MTD kita sendiri. Yang terakhir, belum terakhir ya, Kelon Nusantara ini ialah tadi sudah saya jelaskan ya, pembinaan online Zoom khususnya yang sudah terdaftar pada anggota MTD Nusantara seperti itu. Dan juga nanti ada kelas prepare kompetisi nasional untuk teman-teman yang ada di luar Kota Malang. Dan yang paling terakhir ada yang sudah saya jelaskan tadi, Dolan MTD. Ini agenda ziarah wali atau edukasi pembelajaran di luar ruangan ya. Jadi nanti kita akan mengadakan pembinaan seperti halnya tes mental atau apalah, kita main-main ke bedengan kemana, tapi tetap ada edukasi pembelajaran tausiah atau qori-qoriah seperti itu. Dan juga tour sekaligus keliling teman-teman yang ada di luar Malang, kita sambangi, kita sewani, kita jalin silaturahim biar nggak secara online melulu, nanti kita canangkan juga pertemuan secara offline. Dengan catatan nanti semua si dan juga media kita itu berjalan dengan sempurna seperti itu. Baik, terima kasih banyak. Afu min fadilatikum. Syukran katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazilan kepada Saudara Sonikul Hadi. Selanjutnya, untuk calon ketua umum yang terakhir, kepada Saudara Muhammad Albar Salim. Disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Pertama, karena memang background saya agak gini ya, mungkin kamera saya yang kurang support begitu. Mohon maaf sebesar-besarnya. Dan mungkin dari teman-teman banyak kedengaran suara-suara yang agak berisik gitu, karena memang di sini tempatnya agak ramai begitu, kira-kira. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin Mbak Isma bisa minta tolong untuk share screen. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Ahmad Albar Salim Ramadan, biasa dipanggil Albar. Saya asli Lumajang yang sekarang berdomisili di Gasek, Malang, gitu. Saya mahasiswa UIN Malang. Langsung saja, mungkin langsung ke visi misi saja. Lanjut ke slide selanjutnya, Pak. Visi dan misi saya. Pertama, visi mendampingi putra-putri umat untuk mengasah skill dan kemampuan. Mungkin dari teman-teman bakal timbul pertanyaan, sebenarnya skill dan kemampuan apa bedanya, begitu kan? Skill dan kemampuan. Di sini, jadi dari visi ini kami akan mendampingi putra-putri umat, teman-teman yang mau belajar tentang tilawah, dakwah, dan juga cabang-cabangnya yang lain. Untuk apa? Untuk mengasah skill dan juga kemampuan yang bisa digapai oleh setiap manusia. Kemudian misinya adalah menjadikan MPD sebagai wadah komunitas tilawah dan doa dan dakwah yang berprestasi. Karena melihat dari SDM yang ada, banyak dari teman-teman MPD yang mempunyai potensi-potensi yang sudah bagus, kelas-kelas nasional semua, begitu kira-kira. Mungkin yang saya sampaikan berbeda daripada calon-calon yang lain, karena mungkin saya mengutip dari perkataan dari Panji Pragiwaksono sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik, begitu kira-kira. Kemudian lanjut ke slide selanjutnya, Mbak Isma. Di sini saya tidak membuat program kerja untuk
tahun-tahun ke depan, karena memang di sini saya menggunakan analisis SWOT saja begitu. Analisis SWOT itu apa? Yang pertama ada strength, weakness, opportunity, dan juga threat. Untuk apa analisis SWOT ini? Untuk mengetahui seberapa banyak peluang, tantangan, dan juga peluang-peluang untuk komunitas MTD ini. Pertama, strength. Apa sih kekuatan dari MTD itu sendiri? Komunitas MTD itu punya apa sih? Pertama, punya kompetensi SDM yang bagus. Melihat dari prestasi-prestasi teman-teman MTD, sudah Jawa Timur, kemudian nasional, sudah banyak begitu. Dan MTD ini merupakan wadah yang mungkin lebih baik daripada organisasi atau komunitas-komunitas yang ada di luar sana begitu. Kemudian yang kedua, banyak peminat. Ketika saya bikin story kemudian atau instastory, itu banyak dari teman-teman yang bertanya dan ingin bergabung di MTD. Nah, itu banyak peminat dari teman-teman di luar sana yang ingin belajar tentang dakwah, kemudian tilawah, dan juga cabang-cabang yang lain. Kemudian yang ketiga, keuangan yang jelas. Keuangan yang jelas dalam hal apa? Dalam hal, mohon maaf sebelumnya, jadi kan dari Ustadz Bahri sering menyampaikan bahwa teman-teman yang berprestasi jangan lupa untuk memberikan sedikit sumbangsih pada MTD. Untuk apa? Ya nanti kembalinya ke kalian-kalian semua. Misalkan dalam perlombaan, mungkin di perjalanan mungkin kurang ada finansial, nah nanti dari MTD itu ada dari kontribusi teman-teman sendiri. Kemudian yang keempat, media sudah familiar, sudah menusantara begitu. Karena memang sudah dideklarasikan oleh Ustadz Bahri juga ketika di panggung Indosiar, beliau menyampaikan bahwa ini MTD ini adalah sebuah wadah untuk komunitas pecinta dakwah dan juga pecinta tilawah dan juga cabang-cabang yang lain juga. Jadi saya rasa mungkin nasional sudah tahu ke MTD ini. Kemudian yang kedua adalah weakness, kekurangan dari MTD. Pertama tentang efisiensi kegiatan. Nah, efisiensi kegiatan ini kan kalau kita lihat, bukan kita lihat, saya lihat mungkin ketika ada lomba-lomba aja, nanti kita ada pelatihan-pelatihan bareng gitu. Nah, nanti kemudian yang kedua ada dukungan finansial. Nah, ini kan dukungan finansial ini dari teman-teman yang berprestasi saja. Kemudian yang ketiga, promosi kurang intens. Dalam hal apa? Dalam hal media, teman-teman ketika misalkan diminta untuk bikin story, teman-teman masih kurang empati, kurang antusias dalam hal mempromosikan MTD itu sendiri. Nah, dari weakness ini nanti ini kita pelajari untuk evaluasi ke depan. Bagaimana sih? Bagaimana cara kita menutupi weakness ini sekiranya nanti bisa menjadi strength begitu. Jadi nanti efisiensi kegiatan ini kita tekankan, kemudian dukungan finansial kita pikirkan secara baik dan juga efisien, kemudian promosi yang kurang intens ini nanti kita bicarakan bagaimana sekiranya promosi MTD ini bisa dilakukan secara intens. Kemudian opportunity. Opportunity itu apa? Opportunity itu adalah sebuah peluang. Peluangnya apa? Jaringan luas. Kemudian yang kedua, perkembangan peminat semakin masif begitu. Ketika kita melihat opportunity, maka nanti jaringan yang luas itu akan kita dapatkan. Kita bisa mendapatkan jaringan yang sangat luas karena memang MTD ini sudah punya nama begitu. Karena beberapa dari anggota MTD atau teman-teman MTD itu sudah memiliki prestasi-prestasi tingkat nasional begitu. Kemudian yang selanjutnya ada threat. Threat itu apa? Threat itu adalah ancaman. Ancamannya adalah pertama banyak kompetitor, yang kedua komitmen anggota. Nah, banyak dari sebuah organisasi atau komunitas yang serupa. Misalkan ada komunitas-komunitas Korea, ada komunitas-komunitas dakwah saja. Nah, ini kita sebagai nanti kalau misalkan saya jadi begitu,
akan membuat sekiranya bagaimana ancaman ini tidak berimbas pada kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah komitmen anggota. Nah, komitmen anggota ini mungkin sudah banyak dan sering mungkin dari pengalaman kita dalam organisasi bahwa anggota banyak yang kurang komitmen terhadap organisasi. Begitu. Jadi nanti bagaimana sekiranya ancaman-ancaman ini tidak bisa dan tidak akan terjadi pada MTD ini. Begitu. Kemudian selanjutnya Mbak Isma. Nah, selanjutnya ini adalah slogan dari MTD sendiri, berjalan dengan dakwah dan bernafas dengan Al-Quran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin sedikit berbeda banyak berbeda dari teman-teman yang lain, karena saya tidak menggambarkan secara umum. Kenapa? Karena nanti untuk gambaran detailnya ke depan nanti akan dibicarakan dengan SDM yang ada. Bagaimana nanti enaknya nanti kita pastikan di situ. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Muhammad Al-Barsalim. Baik, selanjutnya adalah sesi wawancara. Setelah ini akan ada breakout room. Kemudian calon ketua umum akan masuk ke dalam breakout room sesuai dengan pembagian wawancara.